Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasala tamathuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al khair wa dalala 'ala al huda ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thabihi subhanahu wa ta'ala. Hadratal Mukarramin, para kiai, para asatidz, para hujjaj, para kesepuhan jamaah Masjid Al-Mujahidin rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam kajian pembacaan kitab I'lamul Anam Syarhu Bulughil Maram. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kajian kita ini, dan ini menjadi sebab kita diampuni dosa, diangkat derajat, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Masih di hadis seputar taharah, lebih tepatnya babul ghusli, bab mandi. Subtema kita adalah dhafairul mughtasilah. Dhafairul mughtasilah artinya rambut-rambut yang dikepang ketika akan mandi wajib. Kalau perempuan itu suka di apa tuh Pak rambutnya? Dikepang ya? Betul dikepang ya? Oh iya. Bukan cuma diikat enggak, tapi dikepang gitu. Sekarang kalau perempuan punya hadas besar, terus mau mandi wajib, tapi rambutnya masih dalam terkepang, teranyam ya, gitu. Itu apakah wajib diurai rambutnya? Ini hadisnya. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Ummu Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau berkata, qultu, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini perempuan yang menguatkan ikatan kepangan rambutku atau kepalaku, maksudnya rambut ya. Nah, jadi beliau ini termasuk perempuan yang menganyam, mengepang rambut kepala beliau. Fa'anquduhu, apakah saya harus mengurainya, melepasnya, li ghuslil janabati, ketika saya akan mandi junub? Qala, Rasulullah SAW bersabda, la, tidak perlu ya, tidak perlu dilepas ikatannya, tidak perlu dibuka atau diurai kepangannya. Innama yakfiki, ya sesungguhnya cukup untukmu atau bagimu, antahthia, untuk mengguyur ya. Hathyun ini atau hathyun ya, aslinya itu sobut turab, atau menuangkan atau debu ya. Nah, kalau kita ngambil debu nih, terus kita tuangin kemana, itu namanya hathyun. Nah, tapi di sini digunakan untuk air. Innama yakfiki an tahthiyya ala ra'siki thalatha hathayat. Sungguhnya cukup bagimu mengguyur ya, membasuh atau mengguyur di atas kepalamu sebanyak 3 kali. Thumma tufidina alaikil ma'a, lalu kemudian kamu basuh seluruh badan kamu yang tersisa gitu. Rambut tadi yang dikepang basuh 3 kali, ya setelah itu lanjut membasuh bagian badan yang lainnya.
gitu. Fatathurina, maka dengan itu kamu sudah dianggap suci. Akhrajahu Muslimun wal arba'ah. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga 4 imam yang lain, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i ya. Al-istinbat, apa hukum yang bisa disimpulkan dari hadis ini? Yang pertama, dalal hadithu ala annahu la yajibu 'alal mar'ati an tanqudha dhafa'ir sya'ri ra'siha li ghuslil fardhi. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak wajib atas perempuan untuk melepas ya, untuk melepas atau mengurai anyaman atau kepangan rambut kepalanya untuk tujuan mandi wajib. Karena kan memang dipahami dari awal mandi wajib itu rukunnya, rukun pertama niat, rukun yang kedua adalah membasuh seluruh bagian zahir badan dengan air ya. Mungkin Ummu Salamah kan khawatir kalau rambut dikepang takutnya enggak kemasukan air, tidak tersentuh oleh air, makanya belum bertanya sama Rasulullah. Masya Allah ya. Jadi Rasulullah ini melayani semua pertanyaan umat, mulai dari perkara yang paling besar sampai yang sifatnya rinci detail ya. Beliau ini kan Nabi Pak, Nabi, Rasul, panglima perang, pemimpin negara gitu kan. Tapi ditanya masalah kunci rambut dijawab tuh. Ditanya masalah kuncir rambut dijawab. Masya Allah. Kalau kita mungkin sibuk gitu kan. Ya ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa beliau. Bal yakfi an taghsila usul asy-sya'ri bil ma'. Akan tetapi cukup bagi seperempuan yang akan mandi junub tadi atau mandi wajib tadi ketika memang punya rambut yang dikepang untuk membasuh akar-akar rambutnya. Ya, akar-akar rambutnya. Nah, jadi makanya kan sunnah mandi itu pertama ngambil air di tangan lalu sambil memijat-mijat kulit kepala ya. Itu tujuannya untuk mengurai rambut kita, mungkin ada yang keriting rambutnya atau yang jarang sisiran mah jelimet gitu kan. Maka sebelum mandi diurai dulu tuh. Jadi supaya apa ya? Supaya terurai akar-akar rambutnya sehingga ketika kita guyur pakai air tuh langsung meresap ke semua akar rambut ya. Itu hikmahnya kenapa sunnah untuk memijat-mijat kulit kepala dulu sebelum mandi atau sebelum mengguyur bagian rambut kepala. Ya, ini juga sama kata beliau ya. Cukup untuk membasuh akar rambut kepalanya wa tasubbal ma'a 'ala dhafairiha. Lalu kemudian bagian buntutnya, kan kalau dikepang kayak buntut. Nah, bagian buntutnya itu dhafair itu cukup diguyur dengan air. Kalau teks hadis ini sebanyak 3 guyuran. Ya, sebanyak 3 guyuran. Kalau 3 guyuran makanya yakin ya sampai ke dalam ya, sampai ke dalam itu. Wa bihadza qala al-Hanafiyyah wal Hanbaliyyah wal Malikiyyah wasy-Syafi'iyyah. Dengan ini berpendapatlah 4 mazhab dari mulai Hanafi, Hambali, Maliki dan Syafi'i. Wal haditsu dhahirud dalalah ala dzalika jidda, betul. Dan hadis sangat jelas sekali ya, teks hadis ini sangat jelas sekali menunjukkan kepada hukum tadi gitu ya. Baik. Illa anna al-Hanafiyyah wal Hanbaliyyah qaulu, hanya saja nanti Imam Abu Hanifah mazhab beliau dan Imam Ahmad bin Hanbal mazhabnya, mereka berpendapat yakfi ghuslu zahirid dhafairi wala hajata linaqdhiha idza lam yatakhallalil ma'u batinaha. Wa qala al-Malikiyyah wa Syafi'iyyah yajibu ay yatakhallala al-ma'u batinadh dhafirah falau kanat mashdudatan biquwwah la yanfudhu al-ma'u ila batiniha wajaba halluha li'anna isti'abil ghusli bil ma'i wajib. Ya. Jadi 4 mazhab ini sepakat
kunciran rambut perempuan itu tidak wajib diurai, tidak wajib dibuka ketika mandi wajib, tapi cukup diguyur sebanyak 3 kali kalau ikut teks hadis ini, zahir hadis ini. Nah, ini sepakat 4 mazhab. Nah, nanti 4 mazhab ini berbeda pendapat ketika kuncirannya itu kuat sekali. Ya, jadi anyamannya itu rapat sekali, kuat sekali. Sekiranya kalau cuma diguyur dari atas, itu air nggak bakalan menyerap sampai ke bagian dalam kunciran atau anyaman tadi. Ya kena lah bagian luarnya, luar atas atau luar bawah kena, tapi bagian tengah yang dianggap batin atau dalam itu nggak kena, karena saking kuatnya anyaman rambut tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah wajib diurai? Ya, apakah wajib diurai? Kalau air masuk tanpa dibuka mas, sepakat nggak wajib dibuka, karena tujuannya kan bukan buka atau nggak dibuka, yang penting air sampai. Nah, sekarang kalau air nggak sampai gimana? 2 mazhab, Hanafiyah dan Hambaliyah, tetap berpendapat tidak wajib diurai. Udah cukup bagian luarnya aja, cukup bagian zahirnya saja, baik zahir atas maupun zahir bawah tuh. Bagian tengah yang dianggap batin nggak wajib, sudah nggak wajib kena air. Nah, berbeda dengan mereka nanti mazhab Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Nah, kalau mereka ini 2 mazhab ini, Malikiyah dan Syafi'iyah, tetap harus mewajibkan tersentuh, terbasuh oleh air semua. Makanya sekiranya anyaman atau kunciran rambut itu menghalangi datangnya air ke bagian dalam rambut, wajib dibuka. Wajib dibuka. Nah, berarti zahir hadis ini mahmul ya, dibawa kepada keadaan jika memang kunciran rambut itu enggak terlalu kuat, ya, enggak terlalu rapat gitu. Sekiranya diguyur dari luar pun air itu akan meresap ya ke dalam. Nah, ini mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Taib. Walaupun kata beliau zahir hadis ini menguatkan pendapatnya Hanafiyah dan Hambaliyah. Ya, zahir hadis ini, karena kan nggak perlu takwil ya. Nah, kata beliau zahir hadis ini menguatkan pendapat Hanafiyah dan Hambaliyah yang berkata bahwa tidak wajib mengurai anyaman kunciran rambut ya, walaupun konsekuensinya air itu nggak masuk gitu ya. Karena memang ucapan Ummu Salamah di sini, kata beliau asyuddu dhufra ra'si, ya, aku ini mengencangkan, menguatkan, asyuddu ya, syadda yashuddu asyuddu. Jadi beliau tuh nggak bilang adfuru ra'si, nggak cuma bilang aku ini menganyam rambutku, tapi mengencangkan anyaman atau kunciran rambutku gitu. Di kepangan ya, kepangan rambutku. Taib, ini pendapat beliau ya. Yang kedua, jadi ada khilaf di apakah ketika air tidak masuk ke dalam kunciran atau anyaman kepangan rambut itu wajib diurai atau tidak. 2 mazhab mewajibkan, Malikiyah dan Syafi'iyah. 2 mazhab tidak mewajibkan, Hanafiyah dan Hambaliyah. Nah, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Nah, silahkan aja nanti mau ikut yang mana ya. Tapi kalau kita ikut Imam Syafi'i ya wajib dibuka. Yang kedua, nassal hadithu ala ghuslil janabah. Fahal ghuslul haidi wa nifasi kadzalik wa hal dhafairur rajul kadzalik. Nah, jadi ada kekhususan di 2 poin. Pertama, hadis ini hanya mengisahkan tentang mandi junub. Ya. Maka nanti pertanyaannya, apakah mandi haid ya atau mandi karena nifas itu hukumnya sama? Ini yang pertama. Yang kedua, ini kan yang bertanya Ummu Salamah, perempuan. Nah, sekarang apakah hukumnya khusus untuk perempuan? Nah, sekarang gimana kalau laki-laki juga rambutnya dikepang ya? Kan ada rambut panjang terus dikepang kayak Saulin gitu ya. Nah, terus junub dia. Nah, itu apakah hukumnya sama? Nah, ini pertanyaan seperti itu. Karena kan hadisnya memang pertama khusus di mandi junub ya. Yang kedua adalah kasusnya perempuan. Laki-laki belum ditanyakan tuh
Mandi haid, mandi nifas juga enggak ditanyakan. Tapi apakah itu tercakup oleh hadis ini? Dhahabal jumhuru ila annahu kadzalik. La yajibu naqdu adh-dhafair fi dzalik li'anna ahkamal ghusli minal janabah wal haid wan nifasi sawa'un. Wa raf'al haraji mawjudun fil kull. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat sama ya. Apapun sebab mandi wajibnya, apakah itu junub, haid, nifas, ya, itu sama hukumnya. Kuncirannya itu enggak wajib dilepas ya, kepangannya enggak wajib dilepas. Karena memang ya hukum mandi di ketiganya itu sama. Kan rukun mandi karena haid, rukun mandi karena nifas, atau rukun mandi karena junub sama. Makanya hukumnya juga sama gitu ya. Dan keringanan di ketiga mandi ini juga sama. Tujuan keringanannya itu sama. Ini kan kayaknya masuk rukhsah gitu ya. Wa qala al-Hanafiyyatu fi ar-rajul yajibu ay yanqudha dhafairahu lil ghusli min al-janabah li'anna hajatahu ilaiha laysa kal mar'ah. Nah, tapi nanti Hanafiyah berpendapat kalau kepangannya itu rambut laki-laki ya, kalau yang punya kepangan rambutnya itu laki-laki, maka wajib diurai, wajib dibuka. Karena memang keperluan dia ke rambut panjang tidak seperti perempuan, gitu ya. Ini Abu Hanifah. Tapi kalau zahirnya, kalau mazhab yang lain tidak mewajibkan, yang penting air masuk ke dalam rambut itu, mau laki-laki perempuan kayak ya, kalau memang air itu bisa meresap ke bagian dalam rambut tadi yang dikepang, ya nggak wajib dibuka. Nah, tapi kalau Abu Hanifah zahirnya, kalau yang dikepangnya itu rambut laki-laki, mau masuk ke mau nggak masuk itu air harus dibuka. Ini zahir dari nukilan beliau. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, istanbata katsirun minal malikiyyati minal hadithi hukman akhara li raf'il haraji 'anil mar'atil 'arus. Ini Malikiyah ya. Nah, jadi banyak dari ulama Malikiyah, jadi di internal mazhab Imam Malik menyimpulkan dari hadis ini hukum lain ya, hukum baru. Untuk tujuannya ya sama, tujuannya meringankan orang ya, meringankan umat, meringankan manusia, raf'ul haraj ya, meringankan kesulitan ketika thaharah, khususnya anil mar'atil arus, dari pengantin baru. Faqalu, mereka berkata, sya'rul arusi idza zayyanathu aw wudi'at alaihi tiba wa nahwahu min anwa min anwa'i zinah fa innaha la yajibu 'alayha ghuslu ra'siha fi hadhihi al-halah lima fi dhalika min itlafil mal wa yuktafa minha bi ghusli badaniha wa mas'i ra'siha bi yadiha haitsu la yadhurruha al-mashu. Masyaallah. Ini ijtihadnya atau istimbatnya sebagian ulama Malikiyah. Jadi kata beliau, kalau ada perempuan yang perempuan pengantin baru ya, lalu kemudian lagi dirias rambutnya, tapi khusus rambutnya lagi dirias atau dihias itu, atau dikasih wangian atau semisalnya lah, kata beliau itu kalau dia mandi junub nggak wajib dibasuh rambutnya supaya tidak menghilangkan hiasan yang ada di rambutnya itu, karena itu dianggap itlaful mal katanya ya, dianggap menghilangkan atau membuang-buang uang. Iya, kalau dibasuhkan hilang tuh ya parfumnya mungkin atau apanya. Itu berapa juta tuh kan diras pengantin tuh. Ibu Azir. Ya misalkan hajatnya 2 hari, ya hari ini udah hajat nih, kan malamnya honeymoon tuh pengantin baru mah ya kan. Berarti kan punya junub dia. Nah ini kalau ikut pendapat ini, nanti subuh itu pas mandi cukup badannya aja yang dibasuh, rambutnya nggak perlu. Kalau memang dengan sebab mandi membasuh kepalanya dan rambutnya itu akan menghilangkan hiasan atau wewangian yang ada di rambutnya. Itu cukup badannya aja katanya. Nah, adapun rambutnya
kalau memang bisa diusap tanpa menghilangkan hiasan tadi, silahkan diusap. Tapi kalau memang bakal juga nggak usah diusap juga, cukup badannya aja. Ajib ya. Nah, ini sebagian Malikiyah katanya ya, ini sebagian Malikiyah. Fahadhi rukhsatu awla mimma kathura wuku'uhu min tarkihinna salat al-fajri aw salawatin bisababi zinatiz zafaf. Oh gitu ya. Jadi memang kenapa kok sampai ada hukum seperti ini? Kan ini ringan sekali ya. Nah, tapi kata beliau, dibanding nanti dengan kalau kita paksakan atau kita tawarkan hukum normal, yaitu harus dibasuh semuanya, sekiranya bisa menghilangkan hiasannya dan efeknya nanti dia harus sewa make up lagi atau beli make up lagi. Nah, nanti kan sebagian orang malah kalau ditawarin hukum kayak gitu dia malah nggak sholat, Pak. Ini pertimbangan beliau katanya. Makanya kata beliau di sini, keringanan hukum seperti ini lebih baik katanya dibanding yang banyak terjadi dari pengantin-pengantin itu yang meninggalkan sholat subuh ya, atau bahkan 5 waktu ditinggalin tuh. Kenapa? Khawatir make upnya dan dandanannya rusak gitu ya. Ya coba tanya pengantin-pengantin tuh, bisa nggak mereka sholat tepat pada waktunya, dalam arti sebelum keluar waktu tuh, di make up dari jam 10 misalkan ya, atau jam 9. Berarti kan zuhur harus bersih tuh. Atau ambil misalkan dia tar aja sholat zuhurnya di akhir, hampir asar tuh, 2:30 misalkan ya. Nah, supaya nanti jam 3 langsung sholat asar, make up lagi ya. Tapi kalau make up lagi ntar pas maghrib bersihin lagi karena mau sholat maghrib ya kan. Nah, coba kayak gitu, kalau nggak diomelin sama tukang riasnya, atau enggak ya paling minimal ya ada tambahan tagihan tuh. Oh ya, awalnya sepakatan 10 juta make up, tapi karena sering dihapus jadi nambah lagi ya, jadi 15 juta. Masya Allah. Misalkan ya, kan bisa jadi kalau yang nggak terbiasa himmah dengan sholat ya, yang nggak terbiasa menjaga sholatnya, kata dia daripada gitu dengan gak usah sholat katanya. Naudzubillah ya. Makanya di sini keringanan kata beliau ya, ini keringanan untuk orang-orang yang memang belum terlalu peduli dengan sholat. Atau misalkan di ulama kita juga ada yang memberi keringanan jamak sholat karena pernikahan. Pertimbangannya sama ya, pertimbangannya sama, dibanding nanti mereka meninggalkan sholat, mendingan kita beri hukum yang ringan, dengan catatan memang nggak jadi kebiasaan ya, yang penting tidak jadikan kebiasaan. Jadi perempuan pengantin tuh, khususnya perempuan, kalau cowok kan nggak terlalu ribet ya. Ya pengantin perempuan itu boleh sholatnya di jamak ya, dengan pertimbangan itu tadi ya, dibanding dia nggak sholat. Berarti misalkan make up jam 9 ya, kalau dia niatnya jamak takhir, nah berarti kan baru dibersihin menjelang maghrib tuh ya. Udah bersih, ternyata dia make up terus, nggak usah ganti lagi make upnya sampai misalkan dia ambil asar terakhir lah 5:30 ya. Oh, udah bersih tuh. Salat zuhur sama salat asar, zuhurnya di jamak takhir ya, zuhurnya di jamak takhir. Nah, nggak lama habis itu kan langsung maghrib, nggak lama setelah itu langsung maghrib, jamak lagi takdim misalkan isya ke maghrib. Nah habis itu make up lagi deh ya, habis itu make up lagi ya, jadi cuma sekali ngapus ya, atau kalau udah malam nggak bakalan make up juga ya, udah nggak ada tamunya juga. Itu ada sebagian ulama yang membolehkan dengan syarat memang tidak dijadikan kebiasaan. Lah kalau kan nikah mah sekali seumur hidup kali, berarti cuma sekali seumur hidup ya. Itu pertimbangannya kayak gitu katanya, sama seperti ini. Jadi sebagian ulama Malikiyah yang membolehkan perempuan tidak membasuh rambutnya
ketika dia pengantin baru dengan alasan untuk menjaga make upnya, wangiannya yang ada di rambut, maka cukup membasuh badannya saja, karena itu tadi ya, untuk menjaga sholat mereka, daripada nanti ditawari hukum aslinya, hukum normalnya mereka memilih nggak sholat, ya mendingan kasih hukum yang ringan tapi mereka tetap sholat ya, sejalan dengan pendapat ulama tadi tuh. Silahkan dijama sholatnya ya, dengan pertimbangan itu tadi, daripada nanti kalau diberi hukum aslinya harus sholat di setiap waktunya, dia malah nggak sholat ya, nggak sholat, apalagi zuhur ya, pas jam makan siang lagi ramai-ramainya tamu tuh, Masya Allah, tahu-tahu maghrib aja ya, niat jama enggak, sholat enggak. Nah, makanya sini kata beliau, iya, fanasta'nifal hayata zawjiyata bima'siyati min kabairu dhunub ya'udhun billahi ta'ala. Kalau ini sampai terjadi gara-gara pernikahan, gara-gara hajatan, gara-gara nungguin tamu di pelaminan sampai ninggalin sholat, naudzubillah, kata beliau, berarti dia ini memulai kehidupan rumah tangganya dengan maksiat dosa besar, yaitu meninggalkan sholat. Nah, gimana mau berkah rumah tangganya, mau sakinah mawaddah warahmah rumah tangganya, toh diawali dengan maksiat, yaitu dosa besar, kan ninggalin sholat dosa besar ya. Ini katanya hampir semua Pak, enggak semua lah ya, banyak ya, banyak gak Pak, gara-gara hajat nggak sholat, naudzubillah, udah nggak sholat ada dangdut lagi, Allah. Habis itu keluarganya pengen sakinah mawaddah warahmah ya. Alhamdulillah, Allah Maha Pengasih penyayang. Tapi di sini kata beliau, silahkan pakai pendapat ini, faltufidil mar'ata min hadhi rukhsati, thumma, lalu kemudian nanti disuruh untuk mengulang sholat lagi ya, ketika dia bisa menyempurnakan mandinya sebagai antisipasi atau ihtiyat, kehati-hatian. Nah, jadi seakan-akan seperti sholat menghormati waktu gitu ya. Nah, nanti kalau sudah selesai hajatnya, udah bisa mandi sempurna, ya ulang lagi sholatnya. Yang penting jangan sampai meninggalkan sholat. Baik, silakan, ada yang ditanya sebelum lanjut? Kalau enggak kita lanjut ya. Al-masjidu la yahillu li haidin wala junubin. Masjid tidak halal dimasuki oleh perempuan yang sedang haid atau yang sedang junub ya, baik laki-laki maupun perempuan. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat. Nah, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ini sabda Rasulullah ya, ini sesungguhnya aku la uhillu al-masjida, tidak menghalalkan masjid lihaidhin wala junubin, untuk perempuan yang sedang haid atau orang yang sedang junub. Rawahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Diriwayatkan oleh Imam Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Istinbab, dalal haditsu ala tahrimi dukhulil masjidi awil mukthi fihi alal haid wal junub ya. Hadis ini menunjukkan hukum keharaman masuk masjid atau berdiam diri di masjid bagi perempuan yang sedang haid atau orang yang sedang junub ya. Junub ini umum, laki-laki atau perempuan. Li'anna al-haditha, dari mana bisa disimpulkan keharaman masjid untuk mereka? Iya, karena dalam hadis ini, li'anna al-haditha an-nafahil al-masjid, karena hadis ini menafikan kehalalan masjid lahuma, untuk mereka. Berarti ketika hilang kehalalan maka datang keharaman. Wa quddimal haidu li'anna hadatsa aghlad. Haid didahulukan penyebutannya dibanding junub karena emang hadas haid ini lebih besar dibanding junub ya. Karena kan junub udah nggak ada. Junub itu mah nggak cuma hadas ya, najisnya nggak ada. Tapi kalau haid ada najisnya, itu darah tadi. Wan nufasa'u mithlul haid, dan perempuan yang nifas itu seperti perempuan yang haid, ijma'an, secara ijma'. Wa dhahirul hadithi yashmalul muktha wal murura.
Zahir hadis ini kan di hadisnya la inni la uhillul masjida li haidin wala junbin. Aku tidak menghalalkan masjid kata Rasulullah untuk perempuan yang sedang haid atau orang yang sedang junub. Umum ya. Pokoknya masjid haram untuk mereka. Ini zahirnya meliputi berdiam diri, mukaf, wal murur juga berjalan, mondar mandir gitu ya. Kalau mukaf kan duduk diam atau diamlah berdiam diri. Kalau murur itu mondar mandir, dia nggak diam, tapi mondar mandir. Wa bihadza qala al-Hanafiyyah wal Malikiyah. Dan dengan pendapat ini berpendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Li'annahu nafahillahu mutlaqo, iya karena hadis menafikan kehalalannya secara mutlak ya. Maka nanti baik berdiam diri maupun mondar mandir hukumnya sama, haram. Wa dhahaba Syafi'iyyah wal Hanibil wal Hambaliyah ya. Wa dhahaba Syafi'iyyah wal Hambaliyah, ini kelebihan ya ini tulisannya, ila tahrimil mukfi wa ibahatil murur. Berbeda nanti dengan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Kedua mazhab ini mengharamkan mukuf itu berdiam diri, wa ibahatil murur, ila tahrimil mukfi wa ibahatil murur. Tapi kalau cuma warowiri ya, bolak-balik mundar mandir, itu boleh, halal ya. Liqauli ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la taqrabus sholata wa antum sukara wa la junuban illa 'abiri sabil ya. Jangan kalian mendekati tempat salat ya. As-shalah ini maksudnya tempat salat. Wa antum sukara wa la junuban illa 'abiri sabil, dan juga enggak boleh mendekati tempat salat masjid ketika kalian dalam keadaan junub kecuali 'abiri sabil, hanya lewat. Ini dalil Syafi'iyah dan Hambaliyah. Jadi seakan-akan dua mazhab ini mentakhsis keumuman hadis ini dengan Al-Quran ya, dengan ayat ini. Fassaruha bima'na mawadhi'is shalah illa marina biha. Iya, jadi maksud wala taqrabus sholata wa antum sukara wala junuban illa 'abiri sabil, maksud as-shalah di sini adalah mawadhi'us shalah, tempat-tempat sholat masjid gitu ya. Dan abiri sabil artinya marina biha, kecuali memang hanya lewat di tempat-tempat sholat tadi. Lakin al-Hanafiyyah wal Malikiyah tafassaruha bis sholati haqiqatan wa abiri sabil ay al-musafirin. Ya, Hanafiyah juga paham ayat ini, ya Malikiyah juga paham ayat ini, tapi beda tafsir, ya beda tafsir. Ya, makanya salah satu sebab perbedaan pendapat dalam fikih adalah perbedaan dalam menafsirkan ayat. Ya, kalau tafsir boleh berbeda silahkan, tapi ayatnya kan sama ya. Iya, ayatnya sama, tapi nanti dalam penafsiran berbeda, sehingga itu menjadi sebab salah satu sebab perbedaan pendapat ulama. Jadi kalau Hanafiyah dan Malikiyah menafsirkan kata as-sholah yang ada di surat An-Nisa ini, wala taqrabus sholata, maksudnya sholat ya perbuatan sholat, bukan tempat sholat, bukan. Sholatnya, bukan tempatnya. Sehingga ayat ini tidak bisa dijadikan mukhassis untuk hadis yang tadi kita baca ya. Jadi hadisnya tetap pada kemutlakannya. Masjid itu haram untuk perempuan haid, nifas juga yang sedang junub, baik itu berdiam diri atau hanya sekedar lewat. Ya, karena yang dimaksud dengan abiri sabil di sini adalah musafirin. Ya. Yang dimaksud dengan abiri sabil dalam ayat surat An-Nisa ayat 43 itu bukan lewat mondar mandir di masjid, bukan, tapi maksudnya adalah musafir, orang yang sedang dalam perjalanan ya. Baik, silakan Pak Haji. Allah. Hawa.
betul. Mm. Iya, iya. Siapa Ji? Masjid dipakai untuk akad nikah ya, memang sunnah ya. Sunnah akad nikah itu di masjid, sunnahnya di bulan Syawal, sunnahnya hari Jumat. Itu kesunahan-kesunahan pernikahan. Nah, tapi nanti sebagai orang yang berakal kita ya, jangan sampai gara-gara mencari sunnah lalu kemudian melalaikan yang wajib sehingga terjerumus kepada yang haram. Salah satunya tadi yang dikhawatirkan oleh Pak Haji ya, memang sunnah akad di masjid. Nah, cuma nanti kita harus pertimbangan sebagai pemangku hajat atau sohibul bait. Kira-kira yang hadir akad nanti bisa diatur apa enggak? Mak-mak ini bisa diatur apa enggak? Kalau sekiranya nggak bisa diatur, di rumah aja deh. Nggak usah di masjid. Di masjid silahkan bapak-bapak ya. Kalau bapak-bapak kan nggak haid ya. Tapi ada kemungkinan junub juga tuh. Wah, belum mandi katanya. Tapi kan kecil itu ya. Kalau mau diperiksain dulu ya. Oh, nggak haid masuk. Paling tempeleng gitu. Iya, memang harus seperti itu. Nah, kita sebagai pengurus bagaimana? Makanya nanti kita sebagai pengurus berkewajiban mengingatkan kepada orang yang akan meminjam masjid. Biasanya kan izin Pak Ji ya, izin. Ntar bilang ke mereka seperti itu. Bila perlu kita tulis di pintu tuh, bagi perempuan yang sedang haid atau nifas dilarang masuk masjid. Silakan tunggu di parkiran misalkan. Betul, supaya minimal kita gugur kewajiban Pak Ji. Nah, minimal kita gugur kewajiban. Kalau nanti kita sudah kasih pengumuman seperti itu atau misalkan dipertegas lagi dengan diumumkan secara langsung lewat mic, masih ada yang ngeyel, ya udah tanggung jawab dia. Tanggung jawab dia. Yang penting kita sudah mengingatkan ya. Dan juga kita kan nggak tahu dia ini head apa enggak gitu. Tapi sifatnya antisipasi aja. Ya, sifatnya antisipasi. Betul, itu yang pertama. Yang kedua memang efek atau sisi negatif ya akad di masjid itu ketika kaum perempuan itu emak-emak nggak bisa menjaga etika, adab, mulai dari pakaian, ya itu. Makanya memang kalau menurut saya pribadi ya lebih banyak efek negatifnya dibanding positifnya akad nikah di masjid. Bukannya ngelarang, tidak. Kalau bisa menjaga etika dan akhlak silahkan, sunnah, kita menghukumi sunnah. Tapi sekali lagi jangan sampai karena sunnah terjerumus. Kan kadang ada orang yang enggak apa ya Pak, intuisinya itu enggak ada ya, jadi rasanya itu mati gitu. Udah, ke mall sama ke masjid disamain sama dia, nggak peduli dia pakai baju segini ya, nggak peduli dia pakai rok segini, kan saya mau kondangan katanya, ya kondangan kan di sana bukan di sini, nggak peduli dia ya kan. Masya Allah, warawiri dalam masjid pakaiannya nggak sopan. Jangankan di masjid, di pasar pun tuh nggak sopan sebenarnya. Selfie foto-foto, kita ngelihatnya udah makanya itu tadi, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menolak kerusakan didahulukan dibanding mendatangkan kebaikan. Memang baik, sunnah ya, sunnah kan baik, tapi menolak keharaman itu lebih diprioritaskan. Betul Pak Haji, hampir di semua masjid kayak gitu, termasuk di masjid kita. Kita bilang ke DKM ya, kalau memang ada yang mau akad di masjid silahkan, cuma nanti kan biasa mereka izin dulu, kasih tahu pertama yang masuk masjid yang memang siap pakai pakaian sopan ya. Itu lebih aman. Yang boleh masuk masjid laki-laki aja atau minimal kalau ibunya mau masuk ya, kalau ibunya kan insya Allah rapi kali ya. Ibu dari calon pengantinnya. Yang lainnya di luar, yang lainnya di luar. Pertama antisipasi ada yang haid atau nifas, dan yang kedua antisipasi perempuan-perempuan yang nggak bisa menjaga etika, baik dari pakaian maupun nanti ucapan dan gerakan. Dan masjid ini dibatasi ya, ucapan dibatasi, jangan sembarangan gitu. Gerakan juga dibatasi ya. Selfie ya, selfie yang sopan ya, jangan gaya-gaya TikTok di masjid, naudzubillah gitu. Termasuk ya,
Kalau ternyata ini yang head pengantennya, aduh itu mah musibah buat suaminya juga. Diundur aja nikahnya. Gitu. Nggak boleh itu, nggak boleh ya. Oh enggak, kalau akadnya sih sah. Nah, maksudnya akad nikah lagi haid perempuannya sah. Cuma kan buat apa? Nggak bisa malam bulan madu dong. Nggak, harus nunggu. Iya, jadi memang seperti itu ya. Ini perlu apa namanya, kerjasama ya antara pengurus dengan warga. Warga juga misalnya kalau dinasihatin kayak gitu jangan marah, jangan kesinggung. Oh lah kayak masjid ente aja katanya, nggak gitu. Ini kewajiban sebagai pengurus. Ya mohon dimaklumi, dipahami seperti itu ya. Nah, betul, banyak efek negatifnya. Nah, sedikit lagi ya kita baca ini peringatan dari beliau. Wa qad tasahala katsiruna fi asrina fi hadzal hukm, kata beliau. Banyak orang yang sembrono ya dalam hukum ini di masa sekarang. Ta'athuran bidzahiriyah ya. Mereka kena imbas dari mazhab zahiriyah. Waftau dan memberi fatwa bijawazi mukthil haid wa nufasa fil masjid li huduril ilm. Iya. Ada sebagian orang yang membolehkan perempuan yang lagi haid atau nifas duduk di masjid kalau memang untuk hadir majlis taklim ya, dengan asumsi, dengan alasan bizamil haja li ta'lim fi hadzal zaman, karena memang ini merupakan satu kebutuhan katanya. Kata beliau wahya ghaflah ajibah, itu kesembronoan yang luar biasa itu, ngawur itu kata beliau. Faqad kana al-muslimuna qadiman ahwaja minhumul an, ya, umat Islam dulu lebih butuh kepada taklim ya, dan lebih butuh hadir langsung ke majlis taklim yang ada di masjid ya. Kenapa? Likathrati may yadkhulu haditsan fil Islam musu'bati tahsilil kitab. Iya, karena dulu banyak yang masuk Islam dan wasilah belajar, media belajar itu masih sangat minim. Kitab belum ada. Wakil mayatkinul qiraah, dan guru itu masih sedikit sekali, SDM-nya masih sangat sedikit. Kalau sekarang kan banyak. Wa kullu dzalika mukhtalifun bi asrina, kata beliau ini, dan semua itu berbeda dengan masa kita sekarang. Wa qad tanawwa'at subulu tawsilil ma'lumat katsiran wa tasahhalat tasilan 'azima. Sekarang sudah banyak media untuk menyampaikan ilmu pengetahuan ya. Apalagi sekarang online daring. Udah, ibu-ibu yang lagi haid nifas di rumah aja bisa lewat Zoom, bisa lewat live streaming gitu ya. Yang hadir di masjid kalau emang pengajian di masjid ya, cukup yang ibu-ibu yang nggak lagi haid. Makanya kalau di kampung itu, di Pandeglang kampung saya, ada istilah madrasah ya. Ini masjid, nanti ada tempat wudhu di belakangnya ini ada madrasah, istilah untuk tempat sholat ibu-ibu. Itu bukan masjid sih. Jadi udah ibu-ibu pengajian di situ. Jadi yang lagi haid, lagi nifas juga bisa hadir. Bukan masjid, bukan. Kita nyebutnya madrasah. Majlis ta'lim lah ya. Silahkan kalau majlis ta'lim kan bukan masjid, sehingga tidak memiliki hukum masjid. Mimma la yad'u lahum 'udhran fi ma yad'un. Jadi karena memang sekarang wasilah untuk menyampaikan ilmu pengetahuan itu banyak, sehingga alasan mereka ini sebagai darurat itu enggak ada alasan. Jadi maksudnya tetap haram hadir di masjid bagi yang lagi haid atau nifas. Ini pendapat beliau tegas sekali ya, tegas sekali. Taib, ada lagi sebelum kita tutup? Iya, jadi tanah yang diwakafkan untuk sholat ya, itu hukumnya hukum masjid. Jadi nanti ada yang untuk sholat, ada yang untuk sifatnya kelengkapan masjid atau kemaslahatan masjid. Kalau yang diwakafkan untuk sholat itu hukumnya hukum masjid, sehingga dia punya hukum masjid. Nah, nanti kalau yang kemaslahatan masjid, misalnya untuk toilet segala macam, itu tidak punya hukumnya beda dengan hukum masjid ya. Misalkan
Ya masjid ini ya cuma sampai teras itu, ya sudah berarti sampai teras itu hukumnya masjid. Tapi dulu itu parkir, tempat wudhu, toilet itu wakafnya kemaslahatan masjid marofik ya, marofik berarti dia tidak memiliki hukum masjid. Nah, nanti kalau imam yang mau hadir majelis taklim ya di sana, misalkan hadir maulidnya di sini, sudah di sana atau di parkiran misalkan ya. Iya. Jadi yang membedakan itu wakafnya. Kalau wakafnya untuk sholat ya maka dia masuk hukum masjid. Nah, tapi kalau untuk marofik penunjang, nah, itu hukumnya bukan masjid, kayak toilet, tempat wudhu dan yang lainnya. Seperti itu. Iya, kalau pakai bedaknya setelah wudhu boleh. Sah. Iya iya. Ya habis wudhu, perempuan habis wudhu dandan ya, pakai make up, bedak, lipstik, habis itu sholat. Boleh apa enggak? Kalau memang lipstiknya, make upnya itu halal, maksudnya nggak ada kandungan najisnya ya, sah sholatnya. Karena kan itu perkara yang mubah dan suci ya. Make up itu kan suci kalau memang di situ halal misalkan. Berarti suci kalau halal itu ya. Boleh pakai sholat. Nanti yang nggak boleh itu kalau dia mau wudhu lagi. Nah, kalau dia mau wudhu lagi itu make upnya harus bersih. Nah, karena kan syarat sah wudhu tidak boleh ada apapun yang menghalangi sampainya air ke anggota wudhu ya. Nah, jadi kalau dia mau wudhu, bedaknya bersihin dulu, lipstiknya bersihin dulu ya, khawatir nanti bedaknya itu nggak menyerap air ya, sehingga menjadi penghalang datangnya air ke kulit wajah. Makanya kalau misalkan habis wudhu masih menor gitu, bedaknya masih ada, lipstiknya masih ada ya, wudhunya nggak sah ya, karena nggak sampai ke kulit ya, nggak sampai ke kulit, terhalang, betul ya, terhalang. Makanya kan nggak boleh ya, nggak boleh adanya apapun yang yamna usulal ma ilal basyarah, yang menghalangi datangnya air ke kulit, nggak boleh. Baik, cukup, sudah azan ya. Baik. Oh gitu. Apa nanti setelah Isya aja? Setelah Isya, insyaallah. Baik, kalau nggak ada lagi kita cukupkan. Mudah-mudahan ada berkahnya, yang benar dari Allah, yang salah dari pribadi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.